teman-teman, kita akan membahas tentang fidusia. Apa itu fidusia? Apa pentingnya itu fidusia? Nah, bagi teman-teman yang menjadi nasabah leasing, ya, mengambil mobil kredit melalui leasing, teman-teman harus tahu ini. Sederhananya begini, kalau kita mengambil kendaraan atau beli kendaraan melalui pembiayaan leasing, berarti kita ada hubungan hutang piutang dengan leasing. Leasing membeli mobil cash, lalu mobil diserahkan kepada kita unitnya, dan kita menyicil kepada leasing, kira-kira gitu ya. Nah, berarti kan kita punya hutang cicilan ke leasing. Hubungan kita dengan leasing ini adalah hutang piutang, atau hukumnya perdata, bukan pidana. Jadi dalam hal ini teman-teman, tidak ada urusan polisi, ya. Hutang piutang nasabah dengan leasing tidak ada urusan polisi di sana. Murni perdata, hutang piutang. Kalau terjadi permasalahan, tidak bayar cicilan, nunggak dan lain sebagainya, itu penyelesaiannya melalui pengadilan negeri secara perdata. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa bayar cicilannya, apa leasing bisa mengambil mobil kita, menarik mobil kita, menarik jaminan itu tadi? Tidak bisa, teman-teman. Harus melalui putusan pengadilan, ya. Pihak leasing harus menggugat melalui pengadilan negeri. Hanya putusan pengadilan yang bisa mengeksekusi jaminan. Lalu ada pertanyaan begini, Bang, bagaimana kalau jaminan tadi dijual oleh nasabah atau digadaikan? Apakah leasing bisa melaporkan nasabah ini penggelapan? Tidak bisa, teman-teman, karena ini hukumnya perdata, ya. Jadi tidak bisa serta-merta leasing melaporkan nasabah ini penggelapan apabila kendaraan ini dijual atau bagaimana, ya. Tetap harus melalui pengadilan negeri, tetap harus melalui putusan pengadilan negeri, karena hubungan nasabah dengan leasing tadi adalah hubungan perdata, ya. Artinya untuk memutuskan kendaraan ini milik siapa harus melalui putusan pengadilan negeri. Begitu ya, paham ya? Nah, lalu muncullah undang-undang fidusia, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 99 tentang jaminan fidusia. Nah, kalau transaksi hutang piutang tadi, kredit mobil tadi, didaftarkan jaminan fidusianya, sehingga mendapatkan sertifikat fidusia, maka berlakulah undang-undang fidusia terhadap nasabah dan leasing ini, teman-teman. Ketika nasabah tadi menjual atau menggadaikan jaminan tadi tanpa izin leasing, maka berlaku undang-undang fidusia, ada pidananya. Jadi leasing bisa melaporkan nasabah tadi pasal fidusia, ya, penggelapan jaminan fidusia, itu bisa dipenjara. Di situ polisi bisa turun tangan. Berlakulah undang-undang fidusia, sehingga kalau kendaraannya, unitnya digadaikan, dijual tanpa izin leasing, maka berlaku undang-undang ini, ada pidananya. Polisi bisa bertindak di sana. Nah, selain itu, kalau misalnya nasabah tidak bisa membayar cicilan atau nunggak, ya, leasing tidak perlu lagi dia menggugat melalui pengadilan negeri untuk menyita jaminan. Cukup leasing meminta izin penetapan dari ketua pengadilan negeri untuk menyita jaminan tadi. Ya, tidak perlu lagi dia gugat-menggugat. Mereka bisa datang ke pengadilan dengan membawa sertifikat fidusia, minta kepada hakim izin penetapan
untuk menyita jaminan. Itulah bedanya ada sertifikat jaminan fidusia atau tidak. Bisa dipahami ya teman-teman. Jadi kalau kita kredit kendaraan dan kendaraan itu, jaminan itu didaftarkan fidusianya oleh leasing, maka di sana berlaku undang-undang fidusia. Kalau kita menjual tanpa izin, kita bisa dipidana kena pasal fidusia. Atau kalau kita tidak bisa bayar, gagal bayar, leasing cukup dia minta izin penetapan ke ketua pengadilan, mereka bisa menyita barang jaminan tadi. Begitu ya. Selama tidak ada sertifikat fidusia, selama tidak didaftarkan fidusianya, maka hubungan antara nasabah dan leasing adalah murni perdata, murni hutang piutang. Harus penyelesaiannya melalui pengadilan negeri. Tapi kalau didaftarkan fidusianya, maka berlakulah undang-undang fidusia di sana. Itu bedanya. Mudah-mudahan paham.